350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itulah, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stavia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Serikat Dagang Islam yang menjadi Serikat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Intic Partij oleh R.M. Soehardi Soehardiatmi atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dwes Dekar, Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Ciledes, Sekarokun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Mas, saya ada majalah semangat dari negeri Belanda. Ini bagus sekali. Bahkan kita juga harus segera ada pergerakan untuk memajukan bangsa Indonesia. Iya, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Kita harus bersatu, kita harus merdeka. Bagaimana menurutmu jika saya mengagendakan sebuah pertemuan untuk guna membahas ini demi kemajuan negara? Iya, saya sangat setuju karena harus ada koordinasi organisasi pemuda yang ada di Indonesia ini. Baiklah, akan saya agendakan pertemuan ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu, yang masih bersifat kedaerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah datang di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan dari organisasi pemuda yang ada untuk membahas tentang bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia yang berada di negeri Belanda. Dan dari situ saya memiliki tekad agar mempersatukan para pemuda yang ada di saat ini untuk memerdekakan bangsa ini. Beberapa waktu lalu saya juga sudah membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan adanya pergerakan persatuan yang menjadi motivasi kita semua. Kita harus menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Benar sekali, persatuanlah yang akan menjadi senjata kita melawan pemerintah Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita, yaitu terpecah belahnya kita ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan yang akan menjadi kekuatan besar bagi kita. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan.
saya sudah memikirkannya sebelum pertemuan ini. Langkah-langkah kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang dalamnya nanti kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari oleh cita-cita yang sama, akan menjadi suatu warga organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Ya, benar. Kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk. Panitia itu harus ada ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga pembantu panitia. Menurut usulan saya, susunan panitia sebaiknya orang-orang yang hanya berada di ruangan ini saja. Alangkah lebih baik jika ketua panitia ini adalah M. Tabrani. Dikarenakan M. Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu, dipastikan Saudara M. Tabrani mempunyai pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya usul Saudara Sumarto menjadi wakil ketua Kongres ini. Selain itu, saya siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik saudara-saudara mengajukan diri untuk mengisikan waktu. Ya, benar sekali. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara-saudara telah mempercayakan saya dengan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon untuk kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama sebagai pemuda dapat tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan pertama hari ini saya akhiri sampai hari ini saja. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya koordinasikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan yang sudah saya susun. Pertama, kami Putra-Putri Indonesia mengaku darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami Putra-Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami Putra-Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan usulan saudara. Namun saya kurang setuju pada bait ketiga. Karena pada bait pertama dan bait kedua, saudara menggunakan istilah Indonesia. Tetapi pada bait ketiga, mengapa menggunakan istilah Melayu? Lebih baik untuk bait ketiga tersebut berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dia saya mendukung usulan M. Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan akan perubahan tersebut. Dan saya tetap bertahan pada usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa Kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi Kongres-Kongres Pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Baiklah, sampai jumpa di Kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jung Java, Jung Sumatera Nenbon, Jung Batak Bon, Jung Islam Netenbon, Jung Celebes, Jung Ambon, Sekarupun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda.